Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepantasnya bagi umatnya untuk melaksanakannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang bagaimana kita sepantasnya atau seharusnya menghormati akan tamu. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan, man akramad dhaifa faqad akramani. Barang siapa yang memuliakan tamu, maka sungguh ia memuliakan akan aku. Karena di antara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memuliakan tamu. Di antaranya, seseorang apabila menjalankan akan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan orang itu memuliakan akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini Nabi menerangkan, barang siapa yang memuliakan ia akan tamu, maka sungguh ia memuliakan akan aku. Wa man akramani faqad akramallaha ta'ala. Barang siapa yang memuliakan ia akan aku, maka sungguh ia memuliakan akan Allah. Apabila seseorang ingin memuliakan Allah, kemudian ia harus memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang itu ingin memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ingin mempermalukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jalankanlah perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalankanlah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengajarkan kepada kita untuk kita senantiasa menghormati akan tamu. Ini di antara ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waman abghadad dhaifa faqad abghadani. Barang siapa yang tidak senang, barang siapa yang marah dengan tamu, maka sungguh ia marah kepadaku. Artinya orang ini termasuk orang yang durhaka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang tidak mau menjalankan akan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man abghadani faqad abghadallaha ta'ala. Barang siapa yang marah denganku, maka sungguh marah ia kepada Allah. Artinya orang itu tidak ridho dengan Allah. Orang yang tidak ridho kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak menjalankan akan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh ia sama saja dengan tidak senang atau marah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah di antara sesuatu yang sangat penting yang seharusnya kita lakukan sebagai umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, inna dhaifa idza dakhala al-baitil mu'min dakhala ma'ahu alfu barakah wa alfu rahmah. Sesungguhnya seorang tamu apabila masuk ke rumah seorang yang beriman, maka masuk pula lah bersamanya 1000 daripada keberkahan dan 1000 daripada rahmat. Ini menunjukkan apabila seseorang ingin mendapatkan banyak daripada rahmat Allah, banyak keberkahan, maka muliakanlah tamu-tamu. Karena itu adalah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang lain pun menyebutkan, wa ma min ahadin ya'tihi ad-dhaifu fayukrimahu bima wajada minat ta'am illa fatahallahu ta'alahu baban fil jannah. Tidaklah daripada seorang atau salah seorang mendatangi tamu kepadanya, artinya ia kedatangan tamu, kemudian ia memuliakan akan tamu tersebut dengan apa yang ada ia punya daripada makanan. Artinya ia menyuguhkan hidangan kepada tamu tersebut. Illa fatahallahu ta'ala lahu baban fil jannah, kecuali Allah Ta'ala akan membukakan kepadanya satu pintu di surga. Karena surga itu ada mempunyai pintu-pintu. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga Allah kecuali melewat pintu-pintu tersebut. Nah, di antara pintu tersebut maka Allah Ta'ala bukakan satu untuknya agar ia bisa memasuki akan surganya Allah. Wa man ammara kharaban yakni ashba'a ja'ian wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengenyangkan akan orang yang lapar, khususnya tamunya, maka pantaslah baginya untuk mendapatkan surganya Allah. Wa man mana'a at-ta'am 'anil ja'i, barang siapa yang mencegah atau tidak mau memberikan makanan padahal ia mampu untuk memberikannya, 'anil ja'i daripada orang yang lapar, maka Allah Ta'ala pun mana'allahu ta'ala fadlahu anhu yaumal qiyamah, maka Allah Ta'ala akan mencegah akan karunianya, anugerahnya, anhu daripadanya yaumal qiyamah di hari kiamat. Wa'adzabahu finnar, dan Allah Ta'ala akan mengazab orang tersebut
di dalam api neraka. Waman at'ama ja'ian, barang siapa yang memberi makan orang yang lapar liwajhillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, wajabat lahul jannah, maka berhaklah baginya memiliki akan surganya Allah, salah satu daripada surganya Allah. Inilah salah satu keistimewaan yang luar biasa apabila seseorang yang beriman memuliakan akan tamunya, insya Allah ia akan mendapatkan keberkahan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan mendapatkan kemudahan nanti di hari kiamat. Bahkan ia akan mendapatkan surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, ajaran Nabi dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin.